Ini belum bekerja, belum mengapa-ngapain, baru dilantik kemarin, udah ribut soal anggaran, udah minta nambah 20 triliun. Karena kalau nantinya kemudian dikabulkan, selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang cukup mengejutkan karena ternyata sudah ada menteri yang ribut soal anggaran. Padahal kayaknya baru kemarin dilantik gitu ya. Baru kemarin dilantik tapi hari ini sudah ribut soal anggaran. Seharusnya kalau orang baru dilantik ya nikmati dulu lah gitu ya. Adem ayem dulu, pesta dulu lah gitu ya. Ini kok udah ribut-ribut soal anggaran gitu. Karena kan biasanya ini pelantikan menteri kan sama lah seperti pernikahan gitu ya. Orang baru nikah itu kan ya bulan madu dulu lah gitu ya. Mesra-mesraan dulu, liburan dulu lah gitu kan. Menikmati masa-masa sebelum punya anak gitu ya, sebelum punya banyak masalah, ya nikmati dulu. Dan segala kekurangan seperti soal gaji, kurang uang dan sebagainya di masa-masa bulan madu itu nggak akan tersampaikan biasanya gitu ya. Tapi ini sudah ada menteri yang baru kemarin dilantik, hari ini sudah bicara soal kekurangan anggaran, minta tambahan anggaran. Itu kan jadi sama kayak orang baru nikah, keesokan harinya udah minta kurang uang. Ini biasanya kalau yang kayak gini nih nggak bertahan lama. baru beberapa hari udah ribut soal anggaran gitu. Dan yang membuat keributan ya seperti yang kalian sudah ketahui dan mungkin sesuai dengan prediksi kalian, yakni adalah Pak Menteri Pigai gitu. Jadi Pak Menteri Pigai ini mempermasalahkan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia itu yang ternyata hanya 64 miliar rupiah gitu ya. Seharusnya ini 20 triliun. Saya sudah bicara ke Bappenas, saya sudah bicara kepada Kementerian Keuangan. Terus Pak Menteri ini beralasan, kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti kan ada sesuatu yang besar yang mau dibikin. Maka tim transisi harus rombak itu anggaran. Wes, gak mau 64 miliar. Apa itu? Kok 64 miliar gitu? Ini kan soal hak asasi manusia. Jadi kementerian di level kementerian yang sama gitu ya. Kemudian Pigai ini melihat ini sangat jomplang sekali gitu. Karena masa iya kementerian yang dia pimpin cuma 64 miliar sih gitu ya. Sementara teman-teman yang lain seperti Kementerian Imigrasi yang dekat dengan dia masih dalam satu wadah kementerian itu 13,3 triliun gitu ya. Sementara Kementerian Hukum juga 7,2 triliun. Ini kan jauh gitu. Dari triliun ke miliar. Jadi itulah yang kemudian dipermasalahkan sama Bapak Menteri Natalius Pigai gitu ya, supaya ini ditambahkan karena katanya nanti dia akan melakukan pembangunan HAM gitu. Lebih tepatnya Pak Pigai bilang begini, saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan saya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM baik fisik dan non fisik katanya. Saya juga nggak ngerti. Kasihan Pak Prabowo gitu karena memilih orang yang nampaknya gitu ya ini akan menjadi masalah di masa yang akan datang gitu. Karena ya kalau beberapa hari aja udah ribut kayak gini, di bulan depan, di tahun depan ya mungkin akan ada keributan-keributan baru. Tapi lebih kasihan lagi Pak Menteri Pigai gitu karena nampaknya kebingungan dengan posisi Kementerian Hak Asasi Manusia. Bingung dia kayaknya mau jadi menteri ini mau ngapain gitu. Apalagi lihat anggarannya cuma 64 miliar. Karena yang namanya hak asasi manusia gitu ya. Mestinya itu kan adalah hak asasi atau hak setiap orang. Namanya hak asasi gitu. Jadi setiap kita ini punya hak apa saja sih dalam sebuah negara gitu. Dan itu pedomannya sudah ada. Menurut PBB itu setidaknya ada 30 hak asasi manusia kepada setiap orang yang ada di bumi ini. Mereka memiliki 30 hak. Seperti misalkan semua orang itu punya hak diperlakukan sama, tanpa diskriminasi, hak untuk bisa hidup
hak tanpa perbudakan dan penyiksaan, hak pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, dan hak kesetaraan dilindungi, kemudian bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang dan sebagainya. Setidaknya ada 30 hak asasi manusia gitu. Nah, kalau Pigai, Pak Menteri Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia, kan sebenarnya tugasnya adalah memastikan seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia memiliki hak dari semua yang sudah tadi disampaikan oleh PBB, yaitu 30 hak asasi manusia gitu. Jadi sebenarnya tugasnya tuh ringan aja gitu. 64 miliar tuh ya udah banyak semestinya gitu. Ya kalau misalkan dari anggaran operasional dia sebagai menteri misalkan 1 tahun 5 miliar, itu kan udah banyak, udah besar sekali gitu ya. Sementara sisanya ini bisa dijadikan kegiatan-kegiatan sosialisasi, seminar, kemudian mengadvokasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, karena mungkin ada juga perbudakan atau penangkapan yang tidak sesuai dan sebagainya gitu. Jadi ya gampang aja sebenarnya tugas dari kementerian ini, dan sedikit sekali tugasnya sebenarnya gitu. Anggarannya juga nggak besar-besar banget tuh. Jadi kalau kemudian meminta 20 triliun ini saya juga bingung dia mau ngapain gitu. Ya, saya coba berpikir positif bahwa tujuan Pak Prabowo membuat atau mendirikan satu kementerian baru khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, mungkin tujuannya agar tidak terjadi masalah-masalah atau kasus seperti tahun 98. Jadi ada menteri khusus yang memonitor agar tidak ada penangkapan-penangkapan yang sewenang-wenang gitu ya. Tidak ada orang yang diperlakukan semena-mena karena perbedaan politik dan sebagainya. Mungkin Pak Prabowo khawatir, takut di bawahnya itu banyak yang bergerak sendiri gitu. Makanya kemudian ada kementerian ini untuk memonitor dan memastikan semua orang itu diperlakukan sama dan proses demokrasi di Indonesia ini bisa berjalan seperti yang sebelumnya gitu. Jadi tugasnya Pak Pigai sebenarnya simple dan mudah saja, sosialisasi, seminar, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah, dan kemudian mengedukasi, memberikan pelajaran kepada masyarakat dan seluruh aparat di negara kita bahwa setiap orang itu harus diperlakukan sesuai dan sama gitu. Itu kan sebenarnya tugas yang ya gak terlalu banyak gitu. Gak perlu kemudian pembangunan fisik, mau ngapain? Mau ngapain? Ya karena kalau misalkan ada masalah, mungkin ada yang mendampingi gitu ya. Ketika ada masyarakat yang diperlakukan semena-mena, mungkin tanahnya dirampas atau dia ini tidak diperlakukan adil di mata hukum, ya mungkin itu Kementerian Hak Asasi Manusia turun tangan tuh menyelesaikan permasalahan ini, dan setelah selesai memberikan edukasi dan peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan kesewenang-wenangan itu yang tidak adil kepada masyarakat. Itu aja sebenarnya tugasnya gitu. Jadi kalau kemudian minta anggaran 20 triliun mau melakukan pembangunan HAM, pembangunan HAM. Bukankah hak asasi manusia itu sudah ada di masing-masing kita? Sudah mayoritas orang, rasanya hari ini dari 260 juta orang, itu mayoritasnya sudah punya hak asasi manusia, sudah mendapatkan haknya gitu ya. Ada juga yang enggak, tapi itu sedikit. Itulah yang harus diselesaikan. Jadi kalau mau melakukan pembangunan hak asasi manusia, ini apa yang mau dibangun gitu. Semua orang udah mendapatkan gitu. Bahwa ada yang tidak mendapatkan, inilah yang harus diselesaikan. Jadi pembangunan fisik yang disampaikan oleh Pak Menteri Pigai, saya juga heran, itu kan semestinya menjadi urusan Kementerian PUPR. Gak ada urusan dengan pembangunan fisik untuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini. Gak perlu dibangun sebenarnya. Yang perlu adalah dijamin gitu bahwa hak-hak yang mereka dapatkan atau yang hari ini dimiliki oleh masyarakat itu ke depan mereka masih akan mendapatkan hak yang sama di era pemerintahan Prabowo Subianto. Kan itu tugasnya gitu. Jadi ya kasihan gitu ya. Kasihan Pak Prabowo karena beberapa hari sudah ribut. Ributnya soal anggaran lagi. Apa coba gitu. Harusnya kan sebagai menteri yang katanya siap melaksanakan tugas apapun, dimanapun, harusnya juga siap dengan berapapun anggarannya gitu. Kalau dia sudah ditunjuk sebagai menteri dengan anggaran 64 miliar, jalankan. Bahwa kemudian nanti ada yang tidak maksimal, ada yang tidak dia kerjakan, itu bisa dijadikan alasan. Alasan kekurangan anggaran ini bisa dijadikan alasan gitu. Oh ya karena anggarannya kurang Pak. Bisa.
Ini belum bekerja, belum mengapa-ngapain, baru dilantik kemarin, udah ribut soal anggaran, udah minta nambah 20 triliun. Karena kalau nantinya kemudian dikabulkan, nambah anggarannya 20 triliun, setahun lagi atau tahun depan, bisa jadi ini dia masih akan minta kurang lagi gitu ya. Wah, ternyata 20 triliun kurang, ini 60. Tapi ya gimana gitu, bagaimanapun Pigai sudah dilantik sebagai menteri gitu ya. Ya sebagai Pak Menteri kita harus hormati gitu. Meskipun ya nggak ngerti kita kenapa kemudian di beberapa hari setelah dilantik terjadi ribut-ribut seperti ini. Semoga Pak Prabowo bisa bersabar menghadapi orang-orang yang jumlahnya banyak sekali, 108 orang, karena yang sekarang ribut baru 1 orang, ke depan kayaknya mungkin akan ada lagi dan kita nggak tahu ini akan jadi seperti apa negeri ini kalau kemudian para menterinya yang sudah sebanyak itu kemudian masih meributkan soal anggaran. Karena dengan kementerian yang tambah banyak, dengan wakil menteri yang tambah besar, itu anggarannya semakin mepet dan sulit sekali diatur. Ini sekarang menterinya minta tambahan anggaran. Lawang nambah menteri aja ini udah kesulitan untuk diatur. Ya, tapi mungkin itulah visi misi yang sama, yaitu presidennya nambah menteri, menterinya nambah anggaran. Wah, statusnya nggak tahu deh nambah apa lagi. Tapi ya selamat menikmati atas pilihan dari proses demokrasi yang sudah kita lakukan 2024 lalu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.